Mula bisa masuk pondok pesantren itu atas keinginan lu sendiri atau ada paksaan dari orang tua? Ateis dong jadinya. Lu jadi ateis dong. Bisa jadi. Di Bogor tuh berarti. Hah? Di Bogor Bukan Puncak. Aku mati aja tuh. Waktu yang bagus buat ngafal itu yang gue rasain sendiri tuh waktu sebelum subuh. Kenapa sebelum subuh? Soalnya di situ otak lagi fresh-freshnya sendiri ya. Cuman dari gua jangan berhenti buat jadi orang baik. Asik. Kalau orang bisa begini, masa gua nggak bisa? Kita buka aja kitab Tathiratus Sajidah di situ ada. Kalau hidup dibuat gampang, gampang. Kalau hidup dibuat susah, susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita udah dipertemukan lagi nih bang saya Malik atau yang biasa dikenal Malik, dan itu rekan saya. Halo guys, nama saya Bahrul Dias Aliapi dan rekan saya siapa? Ini Muhammad Ihsan. Alhamdulillah bang nih, ini kita udah dipertemukan bareng saudara kita nih, bareng teman kita yaitu Muhammad Ihsan. Kelas. Nah ini dia salah satu rekan atau temannya si Dias itu selama di pondok pesantren ya, bro? Iya, pondok pesantren. Nah itu gue mau tanya nih bang, ya kan? Ini lu awal mula bisa masuk pondok pesantren itu atas keinginan lu sendiri atau ada paksaan dari orang tua? Awal mula masuk pondok pesantren ya, jadi awalnya tuh gue di SD nggak tahu tentang agama sama sekali. Gue tuh pesantren sebelumnya 6 tahun, dari SMP masuk. Nah di SD kenapa gue tiba-tiba punya kepikiran ke pesantren tuh awalnya gue nggak tahu agama sama sekali. Pokoknya SD gue tuh ibarat kata gue mikir kalau gue mau masuk pesantren, Lu nggak kenal Tuhan, wah parah. Ateis dong jadinya. Lu jadi ateis dong. Bisa jadi, gue mikir kayak gitu. Alhamdulillahnya gue bisa masuk pesantren nih. Jadi awalnya tuh gue di SD udah parah banget nih. Gue tahu tentang rokok aja dari SD gitu. Pas 4 SD gitu. itu zaman-zamannya Jahiliyah tuh ya? Pakai apa? Daun pisang kering ya. Bakar sih. Kalau dari itu kalau ada lubang itu. Gitu dah. Gue diajak sama temen gue sampai ya biasalah dulu SD ribut-ribut antar kelas. Kelas. Tapi itu di SMP lu pas masuk pondok berantem enggak? Masa ada. Terus lanjut cerita awal Ya. dulu. Jadi tuh di SD udah kayak gitu gue nggak kenal sama sekali ngaji. Gue di ngaji itu dimasukin ke TPQ ya, TPQ cuman gue bolos semua. Wah parah tuh, gue nggak kenal sama sekali. Akhirnya di situ gue udah saking parahnya ada cerita. Jadi gue udah bucin dari SD. Sampai temen-temen SD gue tuh yang sekarang ngomong, lu dulu kecil udah kenal cewek, udah tua banget tuh dari kecil ya. Wah, siapa tuh malam pertama itu? Cinta monyet pertama lu bang, siapa? Nonton kan ya? Enggak apa-apa ya, udah. Namanya Najwa. Najwa, nonton siap. Keturunan Habib tuh. Wih, kan bisa. Itu ceritain ya nih? Iya terus ya. Ceritain aja. Cung. Wah, gua cinta utama ya. Jadi yang Najwa itu ya kirim surat lah. Nggak berani ngomong langsung lewat temen gitu. Kirim surat. Sampai akhirnya tuh nih di puncak, intinya masalahnya gue nembak lewat Facebook. Di Bogor tuh berarti. Hah? Di Bogor Puncak. Dari puncak dia mau pakai kode pos gitu. Pikiran Bogor lagi. Kan beda. Lanjut. Jadi gue nembak lewat Facebook. Gue nunggu balasan itu. Gue main warnet kan biasanya pulang sekolah ngisi 5.000 buat main warnet tuh. Akhirnya main warnet buka Facebook, nembak dia. Nembaknya masih inget banget tuh pakai lagu Diam Hau dulu. Kelas dia maunya judulnya gitu. Gue lupa judulnya. Pokoknya pakai lagu Diam Hau. Akhirnya nembak kayak gitu, nggak dibalas tuh. Nah besokannya gue datang ke warnet. Ternyata ada yang ngechat nih. Ada inbox nih masuk.
dibuka ternyata emaknya yang ngechat katanya. Mana? Emak yang balas. Iya, emaknya yang balas. Mana keren juga udah kenal. Maksudnya dia sosmed masih kenal gitu. Balas banget mama. Iya. Terus Lewat Facebook dia emaknya yang balas. Masih kecil, bisa-bisanya pacar-pacaran. Awas loh. Besok ibu datang ke sekolah sama bapak. Bapaknya orang Brimob. Waduh, udah ngeri banget itu dulu SD. Bingung gitu, tapi gimana ya? Besok bisa lagi. Datang bapaknya Brimob, udah ngeri dah pokoknya. Mikirannya dulu SD kan ngapa-ngapa ya polisi ya, sama polisi gitu urusannya. Kira dari situ takut tuh. Nah besok pas sekolah mau nggak datang sekolah, cabut. Dari situ udah pikiran apa gue cabut aja ya dari sekolah, nggak usah dari sekolah, dari rumah aja udah nggak bener nih gue. Mikirnya kayak gitu, SD lah ya, nggak punya pikiran apa. Akhirnya mikir kayak gitu, udah rapiin barang-barang. Pas itu bawa baju, mikirnya cabut dari rumah itu. Bawa baju, bawa apa aja, bawa sejadah tuh. Akhirnya cabut, datang ke sekolah, biasanya dianterin. Ini gue bilang ke bapak udah nggak usah dianterin, mau jalan sendiri aja. Akhirnya jalan sendiri. Iya, jalan sendiri. Pas nyampe dekat nih sama sekolah, pokoknya belum nyampe sekolah, pokoknya dekat sampai sekolah. Gue duduk di samping jalan sambil mikir. Gue udah ngerasa salah banget tuh, padahal ya segitu sepele lah ya. Pokoknya gue udah ngerasa takut, pengen didatengin sama polisi gitu, Brimob kan mikirnya apa-apa dulu SD. Padahal ngancem lu doang gitu, Iya, biar ngancem nggak lu nggak usah pacaran di Iya, kecil ya. cuman gitu ya. pikiran gue udah kemana-mana tuh di situ. Halo lu gede. Iya. Akhirnya gue duduk, gue udah parah banget nih. Nangis tuh gue. Sambil megang, sambil jalan lah ya. Akhirnya Di pinggir jalan tuh. Di pinggir jalan. Lihatlah dan buka alamat gitu. Itu apa ya? Gitu tuh. Iya, Cok. Masih kecil lagi ya. Iya, tentu kagak nyilper lu. Nah, gue duduk sambil jalan sambil diem lah, sambil mikirin ternyata ada yang datang dari SD lain, SD tetangga gue. Kira datang tuh nyamperin gue, kirain ngapain gue pengen diributin ya, takut kan badannya gede. Wah, pas datang nyamperin gue, dia ngomong gitu, cabut juga lu ya? Iya gue cabut. Oh iya udah ikut gue aja sini. Kemana? Main PS kita, gitu. Kira pas jalan tuh main PS, lumayan jauh tuh, nyari yang jauh-jauh. Jalan main PS lumayan jauh, ketemu sama bapak gue. Bisa-bisa gitu ketemu sama bapak gue di jalan, ditanya papasan sama bapak gue. Pandangan pertama awal aku berjumpa gitu. Akhirnya ditanya mau kemana kan? Gue bingung tuh, jawab apaan ya? Bingung. Di situ gue diem, tiba-tiba teman gue nyeletuk nih yang ikut cabut sama gue. Ini pak mau jenguk orang sakit, disuruh sama bu guru. Jenguk orang sakit di mana? Di Brimob, kan dekat sama Brimob. Di Brimob sono. Kelapa Dua. Oh itu ya udah. Kira bapak gue cabut, kirain ngapa-ngapa tuh. Berarti gitu doang. Ya udah cabut, nggak udah pikiran apa-apa, ya udah PS tuh. Selang berapa? Pokoknya pulang sekolah tuh jam 12-an ya. Jam 12-an balik lagi ke tempat yang tadi, tempat duduk awal. Nungguin orang-orang pada pulang sekolah, biar kita pulang ke rumah masing-masing. Nah di situ pas gue duduk sama temen gue yang cabut, temen gue yang tuh, itu temen lu bukan? Yang di pulang sekolah itu teman-teman gue, sekelasan gue yang bener. Pas gue lihat, wah iya tuh temen gue. Jadi lu ngumpet semua, ntar ketahuan gitu. Akhirnya gue ngumpet tuh di belakang tembok lah. Pas gue ngumpet, ternyata temen gue nih yang nyuruh gue ngumpet ngomong ke gerombolan temen gue yang pulang sekolah tuh. Lu kenal Isan nggak? Isan, kenal tuh sekolah tuh. No, dia di belakang tembok no. Uset, dikasih tahu, dicepuin katanya. Wah, akhirnya disamperin gue sama temen-temen gue banyak tuh, lumayan rame. Disamperin, diseret-seret, San lu kemana aja lu? Tadi mak lu datang tuh ke sekolah. Dia nanyain lu, kemana aja lu? Apa nih, ada apa nih? Mau gue datang ke sekolah ternyata itu dari bapak gue.
Bapak gue pas tadi papasan itu ngadu ke emak gue, katanya itu tadi Isan jalan di samping Brimo, samping Satwa sama temennya, nggak tahu mau kemana. Akhirnya emak gue curiga kan ya, wah ini kenapa nih, Liar apa enggak tuh? Hah? Liar apa enggak? Apaan? Itu liar enggak? Apa nih yang liar? Satwa. Kan Banyak hewan. Polsat Iya. Kirain ada macan. Iya, nggak tahu. Ada aman itu mah. Aman. jauh dari kebun binatang soalnya. Lanjut. Akhirnya emak gue datang ke sekolah nanyain, Isan ada di sekolah? Enggak, dari pagi nggak nyampe sekolah. Kira Kawan dah tuh lu kawan akhirnya. tuh, ada teman-teman gue tahuan, akhirnya gue diseret teman-teman Iya. gue. Terus Ayo datang sekolah, pokoknya dipegangin dah, rame itu emang. Gue emang dulu bocahnya culun ya, paling dibully lah gue di sekolah tuh. Kira gue Kritikin itu. nah iya. biar lu lemas ya. Iya. Di bawah gue diseret ke sekolah, sampai sekolah gue duduk situ. Guru gue yang emang percaya sama gue tuh sampai ngomong gini, ternyata kamu begini ya San, ternyata kamu tuh kayak gitulah. Akhirnya ditelepon bapak gue suruh datang, tuh bapak gue lagi kerja tuh, nyempetin datang. Gue sampai kayak gini banget ya, datang tuh bapak gue di kantor SD, lihat gue, aduh gue ngerasa bersalah banget di situ tuh, gue ngerasa yang gini banget ya. Habis itu ngobrol-ngobrol sama guru gua, tuh bapak gua ngobrol sama guru gua gini. Akhirnya gua diajak pulang ke rumah. Nah di rumah gua ngeliat emak gua juga sedih juga gitu. Yang tadinya niat kabur dari rumah, akhirnya kok malah nambah lagi nih masalahnya nih, malah nambah parah lagi. Jadi lu semua masalah lu dicampurin tuh semua. Udah Dari lu ketahuan sama mamanya pas pacaran, terus ketahuan bolos sama orang tua lu. Nah itu udah parah banget itu, gue udah mikirnya udah kemana-mana aja tuh. SD lagi tuh. Ya. Terus abis itu gimana tuh pas lu sampai rumah? Sampai rumah gue diomelin lah Nasehatin lah. Dari di situ ya. Jadi Ultraman lah. Iya, berubah. Iya, siapa tahu jadi Ultraman kan lagi rame nih sekarang Ultraman sama Akatsuki. Dan lu langsung ke Maksus planet. Terus lanjut. Itu terus lu itu awal apa gimana tuh? Ketemu tuh cewek maksudnya Apa? gimana tuh? Lu ketemu sama itu cewek mantan lu tuh yang pertama tuh di SD. Wah, gak pernah ketemu lagi. Enggak, maksudnya pas di SD kan itu cinta pertama tuh yang lu lu nembak di Facebook, akhirnya lu diinin bapaknya. Nah terus bisa ketemunya maksudnya gitu, bisa dia terima lu tuh keadaan pas gimana gitu. Dia nggak terima gue. Oh dia nggak terima lu? Ya terus Nah, itu kelas 5 SD. Itu kelas 5 SD. Dia kelas berapa? Kelas. Oh sekelas. Iya. Jadi lu udah sempat ketemu, lu pandang-pandangan doang Iya. tuh kalau lu resep sama dia. Nah, kan kirim surat doang, gue nggak berani ngomong. Tapi dibales. Kan dibales. Enggak dibales. Kan dibales di FB-nya lewat emaknya, itu emaknya yang bales. kadang gue suka kesian. Tapi itu sih sebenarnya begini ya, menurut gue ya, itu tuh menurut gue emaknya mungkin gaptek, cuman si ceweknya bawa emaknya sama bapaknya itu secara nolak lah, iya, nolak halus, iya, nolak secara halus gitu. Iya, Gue yakin sih gitu, Iya. gue yakin mas. Nah lanjut cerita, ya udah itu nggak usah dibahas dah. Iya. Terus pas lu udah ke rumah nih, terus lu dinasehatin tuh. Nah setelah itu kayak gimana tuh kejadiannya? Di situ gue udah mikir lu putus asa banget lah ya bahasanya ya. Nah gue gini apa ya? Gue mikir apa ya? Gue mati aja kali. Lu masih SD lu, pikiran lu Masih kayak SD. gitu? Gila lu Cok. Akhirnya gue mikir cara nih, gimana nih caranya ya? Biar bikin suasana adem lah gitu. Buat mati. Oh buat mati. Anjir. Oke. Di Jepang loh, orang frustasi dikit bunuh diri, orang frustasi dikit bunuh diri. Untung di sini nggak ada gedung, Cok. Maka ada Jakarta. Jauh kan dia masih kecil. Lah dia kalau diberi pada granat, meledakin diri dia sendiri. Bisa jadi. Bisa. Cuman ya alhamdulillahnya gue gak punya pikiran kayak gitu ya. Gue mikir tuh gimana cara mati. Kira gue mikir napas aja nih.
Nahan napas. Nahan napas doang itu SD tuh kan pikiran SD. Yes, gue nahan napas tuh akhirnya. Rada aneh lah pikiran SD. Iya. Nahan napas terus akhirnya lu ngap lu napas lagi. Iya, buang lu napas lagi. Jadi mati san. Jadi mati san. Iya, akhirnya gue nahan napas tuh. Wah, iya, sampai semenit loh. Iya. Pas rekor tuh semenit tuh nahan napas gue. Lu nggak pernah jadi ini aja udah lu les berenang aja. Iya. Lu kok ketimbul ngapain terus? Itu. Gue pikiran itu gitu dah. Akhirnya kan nggak berhasil ya. Pas udah napas lagi cuma ya. Akhirnya ya nggak berhasil nih. Mikir cara lagi ternyata udah mau mati deh. Kayaknya pas sahabat sama hidup dia udah bisa mati. Iya udah jalanin aja hidup ternyata Dengan mati tak mau kayak. Akhirnya tuh gue kemimpi tuh. Pas gue lagi nyoba-nyobain gue mimpi. Nyoba buat apa? Itu pokoknya gue rutin sebelum tidur gue nahan napas. Oh, sebelum tidur lu nahan napas. Biar setannya ini mati lah gitu. Biar setan lewat sih bang, jadi udah napas lagi. Iya. Ya itu pengen mati sampai kayak gitu ya caranya walaupun aneh ya, pokoknya bocil ya. Bocil kematian. Untungnya gue nggak mikir kemana-mana gitu buat mati ya sampai lompat kagak dah ya. Gue masih hidup sampai sekarang gitu. Nah itu lu kan udah itu kelas 5 ya? Kelas 5. Lu kelas 6. Terus kan orang biasanya nih ya kalau lulus itu mau masuk pondok kan ketar-ketir tuh. Dia ketar-ketir, aduh masuk pondok pesantren lagi, aduh pondok gini. Nah lu pertama kali tuh lu ngerasain pas mau masuk pondok pesantren itu kayak gimana tuh? Rasa hati tuh kan ketar-ketir banget kan? Iya, itu gimana tuh? Ya awal masuk pondok pesantren sih mikirnya kan kayak yang di film-film dulu pesantren rock and roll kayak itu. Iya itu gua ada filmnya. Mikirnya pesantren bebas ya. Ya ternyata beda. Itu udah mikirnya kayak gitu. Sebenarnya nyambung sih. Ntar dulu gue ceritain dari awal dulu kali ya. Boleh. Lu kalau mau sambil ngerokok aja sah. Nggak ngerokok. Iya ilah. Akhirnya gue mimpi itu di situ pas gue lagi kan sebelumnya tahan nafas nggak berhasil gue tidur. Gue mimpi gue lagi marah sama abang gue. Di mimpi itu gue berantem lah sama abang gue. Nah sama gue ngebela abang gue. Gue posisinya ya udah gue cabut tuh dari rumah. Sebagai aplikasi gitu. Iya. Kok begini ya? Gue cabut dari rumah. Pas pengen keluar rumah, gue ketemu bapak gue dulu. Bapak gue ngomong, San, takwa sama Allah. Gue mikir, gue gak kenal takwa apaan. Gak tau gue. Akhirnya gue keluar rumah tetap. Akhirnya itu orang-orang yang lewat ke gue tuh ngomong, San, takwa sama Allah. Ada lagi orang lewat San, takwa sama Allah. Itu lu banyak mimpi, tuh. apa Mimpi. Oh Mimpi. Oh jadi lu kayak dapet hidayah gitu. Wah itu. Padahal pas lu lewat nih keluar, bapak lu pertama bilang takwa sama Allah. Terus keluar lagi di jalan tuh orang-orang yang lewat. Tapi lu kenal sama orang tersebut? Enggak, orang-orang yang lewat jalan ya. Iya. Gua mikir begini, ntar pas terakhir tuh ada yang ngomong tawa. Tawa gitu nggak ada beban. Tawa kan lu disuruh takwa pas terakhir disuruh tawa aku sebenarnya. Kayak begitu. Oh nggak begitu. Terus gue bangun, gue mikir takwa apaan nih, kagak kenal takwa. Maksudnya arti takwa itu apa kok tiba-tiba masuk mimpi? Nggak tahu arti takwa, akhirnya tuh ngulik-ngulik tuh ternyata kan takwa sama Allah. Ini ada Allahnya nih, pasti hubungannya sama agama nih. Akhirnya gue cari-cari tuh nggak tahu tuh gue arti takwa. Itu kelas 5. Nah kelas 6 gue nyari tahu lah takwa itu apa, takwa apa. Akhirnya gue tuh ternyata nih nyambung sama agama nih, sholat. Ya udah gue sholat. Di situ gue janji sama diri gue, pokoknya gue sholat nih, sekalinya ketinggalan sholat gue bakal masuk neraka jahanam. Itu prinsip gue tuh dulu SD tuh. Kalau gue ketinggalan sholat 1, gue bakal masuk neraka jahanam. Kan dulu tuh ada tuh buku siksa neraka. Iya. Boleh. Siksa neraka tuh gue baca tuh. Ditakutin nama itu tuh. Oh ternyata neraka begini nih. Yang orang dibakar, yang dipotong lidahnya. Gue takut sama itu. Akhirnya buat nakutin diri gue sendiri, gue ngomong ke diri gue sendiri, pokoknya kalau gue sampai nggak sholat sekali, gue bakal masuk neraka jahanam. Yang situ gue sholat.
Di situ pokoknya dari setahun itu gue sholat sampai akhirnya gue kenal sama dunia pesantren lewat itu, pesantren rock and roll, film pesantren nih ternyata tentang ilmu agama. Gue akhirnya mau udah buat masuk pesantren, ngomong ke emak gue, "Wah, besok masukin pesantren ya kalau lulus." Wah, respect banget tuh sama gue, sama bapak gue. Akhirnya pas lulus daftarin tuh di pesantren, nemunya di pesantren Said Yusuf SMP. SMP. Pesantren favorit lah ya. Iya, favorit banget. Ini San, gue mau nanya nih. Jadi pas lu pertama masuk kan nih, lu daftar. Nah, siapa orang pertama yang temuin di pesantren? Orang yang paling asik, maksudnya yang pertama berbaur nih sama lu. Pertama kali nih, maksudnya kan lu pesantren nggak ada teman kan? Nggak ada barengan. Gue ada barengan sih. Lu ada barengan sama abang lu. Nah kan abang lu kan udah senior lah maksudnya. Kan lu pasti asik sendiri kan. Siapa tuh orang pertama yang lu kenal di situ? Orang pertama yang gue kenal pas SMP itu Abang lu ya? Abang gue itu berdua-dua doang. Benar. Kan orang pertama yang kenal ya. Iya, orang pertama yang kenal abang. Ya berarti orang aring kan. Orang yang kedua lah. Iya. Selain abang lu. Selain abang lu. Ada sih dulu tuh Osikin ya, asik tuh orangnya. Oh, abang kelas lu lagi. Buat abang buat teman sekelas belum terlalu deket ya, karena belum tahu ini sekelas atau bukan kalau gitu. Pokoknya orang-orang tuh deket sama dia, makanya gue deket sama dia juga. Namanya tadi ini tuh ya Asikin ya. Berarti udah enak kalau diasikin. Diasikin soalnya. Diasikin soalnya juga. Kalau lu nggak diasikin, diusikin. Iya. Kalau nggak diusikin, gusik. Ya. Bukan dong. Oh iya. Aurora. Terus lanjut. Itu lu apa namanya? Cerita lu tuh di pondok pesantren ibaratnya kayak apa ya? Kan itu udah tuh tadi ya, pengalaman teman itu asikin lu kan di apa namanya itu diajak berbaur ya. Nah berarti kan itu kan banyak candaan kayak apa lucu-lucu apa kisah-kisah lucu. Nah itu apa kisah-kisah lucu di pondok pesantren yang selama ini lu inget? Kisah lucu sih. Kan lu 6 tahun tuh. Iya, pasti banyak banget jangan kisah lucu. Apa lemari lu lagi tidur nih ya kan, dimasukin lemari, sempak lu. Iya, tumbang tuh. Parah-parah banget cuy. Iya, pokoknya yang paling Nggak apa-apa. Ceritanya buka-bukain aja. Nggak apa-apa, aib santri nggak apa-apa. Kali ini dibukain ya bener. Biar tahu aja ya kehidupan santri yang sebenarnya ya. Biar tahu kehidupan santri sebenarnya. Paling lucu tuh temen gue pernah disekop sama temen-temen gue yang lain tuh. Disekop, dipegangin lah ya di kasur, dijorokin di kasur, akhirnya ya di selalu gimana sih? Di starter dulu cowok. Itu tuh sering tuh bukan sering sih maksudnya. Ya ada baik korbannya. Iya. Tapi nangis gak tuh? Ngadu dia sampai. Oh dia ngadu. Dikasih balsem anunya. Parah ya. Itu ngadu akhirnya kan ya orang yang asik mah kagak ya. Orang yang pas banget tuh yang pas di kayak gitu ngadu ke Abi langsung. Oke. Iya, panggil akhirnya kena tuh yang ituin akhirnya. Untungnya gue cuma liatin doang kan ya. Liatin doang kena tuh semuanya yang apa? Yang tater, yang cengcengin, yang. Tapi lu sendiri kena nggak? Gue nggak, untungnya. Gue pokoknya ada masalah apa gue aman tuh. Lu aman? Gak tahu kenapa aman ya. Dikasih keselamatan gitu. Soalnya lu dari mimpi juga disuruh takwa. Disuruh takwa. Masuk pesantren buat tatar orang mah lu bukan takwa namanya. Iya yang terakhir juga nyuruh tawa kan. Kita tawa juga dari orang. Iya benar. Lanjut Cong. Ada lagi nggak? Cerita lu. Ya. Itu cerita lucu yang pertama, yang kedua apa tuh? Yang lu alamin, misalkan lu ini misalkan kelas kisah lucu lu yang pertama nih pas lu masuk, nah pas meranjak kelas 2 ya, nih lu kisah lucunya apa nih? Atau lu ketahuan kagak sholat subuh atau gimana gitu Cong?
Nah iya tuh, kan kalau orang bangun tidur ya, sholat subuh, ya kan maksudnya sebelum sholat subuh itu kan kita dibangunin sekitaran jam 2 atau jam 3 gitu. Iya, buat tahajud. Iya buat tahajud. Nah waktu jam tidur itu kan dari jam 11 ya? Dari jam 11 apa jam 10? Maksimal jam 11. Maksimal jam 11. Dari jam 11 sampai jam 3 itu kan cuma berapa jam? Iya. Nah biasanya kalau kita di rumah itu kan puas tuh. Iya. Nah kalau di pondok sendiri itu tanggapannya gimana? Tidurnya itu puas apa enggak? Terus kenapa apa yang bisa dinikmatin di diri kita sendiri buat setiap harinya itu bisa bangun jam segitu? Kalau ditanya puas apa kagak, mau kagak kan ya. Tidur segitu, cuman nikmatnya dari akhirnya tuh kebiasaan tidur jam 11, bangun jam 3. Dari situ tuh ternyata ada manfaatnya juga. Ternyata dari situ ngedidik gue biar terbiasa bangun pagi gitu. Alhamdulillah pas gue pulang ke rumah gue kebangun tuh jam 3. Walaupun ntarnya tidur lagi. Ternyata benar tuh, karena kebiasaan tidur jam 11 terus bangun jam 3, kalau lama-lama kebiasa akhirnya terbiasa. Bisa karena terbiasa ya. Coba aja praktekin, bangun pasin jam 3 jam berapa lah, sampai sebulan lah kayak gitu. Nah akhirnya itu yang masalah susah. Nah, itu yang bikin susahnya. Gue juga susah tuh. Itu Kita sama-sama susah, Cok. Iya benar. Susah itu benar, itu susah itu. Nah terus kalau misalnya kegiatan, kan itu dibangunnya jam 3. Dari jam 3 itu kegiatannya itu kan sholat tahajud. Habis sholat tahajud itu nunggu sampai subuhnya. Itu tuh ngapain tuh biasanya? Apa tidur lagi di masjid? Biasanya kan ada tuh yang pura-pura ibaratnya ngaji gitu ya. Iya, ujung-ujung gitu kepala turun ya. Nah, itu ngapain tuh? Lama-lama ngiler. Iya. Gak ada yang tahu sejadah yang lempar. Kalau di Said Yusuf tuh bangun jam 3 tahajud, itu biasanya habis sholat tahajud itu dibebasin. Ada yang mau ngaji-ngaji, ada yang mau ngapal-ngapal sampai jam 4 lah ya. Baru tidur nggak apa-apa tuh kalau dibebasin? Itu nggak apa-apa, cuman dalam kondisi duduk. Oh dalam kondisi. Karena di dalam sunnah Rasul kan begitu juga. Rasul bangun pagi jam 3 sholat tahajud buat nunggu. Kadang-kadang Rasul istirahat di tempat sholatnya. Insyaallah. Ya ngikutin sunnah aja gitu. Iya. Berarti itu ntar nunggu sampai subuh. Sampai menjelang subuh. Menjelang subuh. Nah itu bebas loh. Iya bebas tuh, mau ada yang mau tidur, ada yang mau ngapal. Ya. Nah setelah itu kan biasanya kalau setelah subuh itu kan ada yang namanya ngaji apa gitu. Itu lu ngaji apa? Habis subuh itu program santri itu ngaji kitab. Oh habis subuh itu program ngaji kitab tuh. Iya. Ngaji kitab sampai jam 6 tuh. Pengajian kitab tergantung kelasnya masing-masing. Ada yang kelas apa tuh? Kelas salat, Kelas Mikel ada. Kelas Kelas Mikel. Saya ada kelas Mikel. Kelas apa gitu ya? Yang kan lu tadi ngomong ada kelasnya. Nah kelasnya tuh masih kelas apa? Dari maksudnya kelas dari Ibtida, Sanawiyah, Aliyah itu pasti beda-beda ya. Beda-beda, cuman kalau sebutan di pesantren Said Yusuf itu ya kelas 1 salat itu orang-orang yang baru masuk. Mau aliyah, mau hitungan kelas 1 SMP lah. Iya, yang baru masuk. Jadi masuk kelas 1 salat. Jadi kelas 2, kelas 3 itu yang senior-senior lah. Jadi di situ kan ada ujian kitabnya ya. Nah di situ ditentuin siapa yang naik, siapa yang nggak naik kelas. Oh itu ada ujian kitab gitu, siapa yang naik kelas, siapa yang naik kelas. Iya. Jadi kalau yang nggak naik kelas dia bareng sama kelas 1 yang baru masuk loh. Nah itu yang bebel siapa tuh biasanya tuh? Ada tuh temen tuh. Ada. Iya biasanya yang bebel. Lu termasuk orang-orang yang bebel apa gimana? Biasanya kan ada tuh yang bebel tuh ibaratnya yang males tuh ya kan. Gue masih belajar nih, masih ngapal nih. Akhirnya dia harus yang naik kelas, jadi tuh jadi naik kelas tuh. Kan beda kan kalau kelas pondok sama kelas sekolah itu kan beda kan? Beda. Nah itu kalau naik kelas pondok itu yang bebal paling bebal siapa tuh? Tapi ada aja nggak yang nggak naik kelas? Alhamdulillah sih ada. Ada aja. Alhamdulillah ada aja. Ada aja yang ingin. Ada aja, pokoknya
Tapi ada aja yang nggak naik kelas tuh. Abang kelas gue biasanya tetap di situ. Iya, abang kelas tetap di situ aja tuh. Jadi preman kelas cowok ya. Inisial. Kalau misalkan kan kita nggak enak nyebut namanya, ya takut aib dia juga kan. Orang yang nggak tahu kan, ntar nonton marah. Tahu gara-gara aibnya dibuka ya kan. Inisialnya ada. A ya. A, inisial A. Si A itu berarti tuh dia nggak pernah naik kelas ya. Kelasnya setak di situ. Ya, Akhirnya dia pokoknya keluar buat tuh, si A 3 SMP. harus semangat ya. Oh dia keluar akhirnya 3 SMP. Iya. Ini belum naik kelas semua. Gara-gara kelas. Ya mungkin udah prestasi. Aduh gue gimana ini supaya ngapalin pelajaran itu supaya gue naik kelasnya. Nah, cowok untungnya kalau nggak ada berpikir buat mati. Oh iya, kalau buat mati. Iya benar. Suruh napas. Sebentar napas bingung. Iya benar. Kalau ada pikiran mati gimana dia? Nah, gue mau tanya lanjutan lagi nih. Lu apa namanya? Di pondok kan lu saksi bisinya kelas. Iya. Dia masuk pondok pesantren itu saksi bisinya. Jadi adalah orang yang bikin si Dias itu berubah, yang tadinya nggak mau masuk pondok, maunya masuk STM tuh dia tadinya. Nah, tadinya mau masuk STM, ada STM itu apa ya sebutannya? Gua kagak ini dah, maksudnya nggak respect tuh untuk STM gitu. Dia pernah gitu aja. Nah, terus lu saksi bisinya si Dias, pertama kali si Dias masuk itu gimana sih? Iya, ibaratnya dia apa ngedeketin siapa gitu, apa dia so asik aja hidupnya pas mau masuk pondok gitu kan, siapa aja disapa-sapain apa gimana yang lu kenal gitu. Kan dia sendiri nih orangnya nih, kalau itu pertanyaan dari gua buat lu tuh biar dia ini. Gua pengen tahu kehidupan dia aja, dia kan udah pernah cerita sama gua kalau udah balik ya. Kalau gua ke dia sih awal masuknya pokoknya gue ngeliat dia ya jarang ketemu ya? Jarang ketemu, Oh, jarang deket, jarang berdua. Emang kan di pondok itu kan ada kamar banin sama kamar banat tuh, ya kan? Banat itu kan kalau yang nggak tahu tuh perempuan, ya kan perempuan. Nah, apa lu tidurnya di kamar banat? Oh, gimana jarang ketemu si dia? Iya, itu kan iya makanya itu kan bisa jarang ketemu gitu, gimana kan satu pondok gitu, lu jarang ketemu sama si dia. Maksudnya bukan jarang ketemu sih, jarang ngebaur. Oh, jarang ngebaur. Jadi yang gue lihat dari dia awal masuk ya, mukanya ngeri gini. Iya. Laguan kan ya. Lagu banget nih gitu. Lagu banget nih dia nih. Nggak berani sama. Terus gimana tuh? Gimana? Iya terusin cerita yang lu Awal saksi dia si dia. Lu pas perkenalan itu di kelas berapa, di pertengahan apa di mana gitu? Nah terus pas deket-deketnya itu apa gitu? Maksudnya gara-gara apa? Gara-gara dia ngocol gitu, terus temen deket lu dia bikin berantem, kan lu jadi pengen tahu tuh dia siapa apa gimana? Itu gimana? Di pondok itu kan dunia berantem kan sering tuh berantem sama temen ya kan? Ya nanti kalau lu kenal sama dia gimana? Gue kenal dia tuh jadi deket sama dia tuh orangnya kalau buat organisasi, kalau buat bareng-barengnya dia tuh banget gitu, maksudnya ngajak bareng-bareng terus, kayak ngobrol bareng, rembukin bareng. Akhirnya dari situ jadi aktif lah dia. Aktif, ada pramuka lah ya. Itu pramuka kalau emang nggak ada orang-orang luar ya, orang-orang dari luar, pramuka saya itu gitu-gitu aja, stuck di situ. Alhamdulillah nih dia dateng, iya. Gue ya bikin perubahan pramuka pondok pesantren lah gitu ya. Iya. Apalagi di kelas nih, ngubah ke kelas, majuin di kelas juga nih, masalah pramuka, masalah. Pokoknya masalah ngumpul bareng, ngerembukin bareng, rapat dia nih, paling yang gue masalah lain gue kurang terlalu. Yang gue omongkan. Berarti ini dia kepala suku lah, bisa dibilang baru masuk jadi kepala suku gitu. Bisa. Oh gitu, dari ceritanya. Iya. Soalnya kan gue 6 tahun ya di pondok ya. Teman-teman gue juga 3 orang tuh 6 tahun juga di pondok. Jadi masalah dunia luar tuh agak buta gitu, nggak tahu lah dunia luar gimana. Nah dia masuk, kenalin tuh dunia luar. Rusak lah. Bisa dibilang gitu.
Ya, luar tuh rusak banget umur lu. Benar. Rusak banget. Oke Cong, gue mau nanya nih, kan tadi Bang Alif nanya saksi bisu gue di pondok di mana kan? Gue mau nanya nih Cong, ini penting sih bagi gue dan bagi semua yang nonton di sini. Waktu paling enak buat ngapal tuh Cong, buat ngapalin kitab, ngapalin Quran kan di sono dominan kita harus hafal nih. Iya. Ya harus hafal, harus benar-benar setoran lah ya. Itu waktu-waktu menurut lu ya, waktu lu ngapal tuh jam-jam berapa ya aja yang bagus tuh? Nah ini bagus nih, tadi juga potong mati. Ini bagus nih ya buat yang pada mau masuk pondok nih, gue kasih tahu nih. Ini pertanyaan bagus nih. Kalau ntar ada yang mau niruin, tolong didengar nih nasihat-nasihat dari abang yang satu ini. Dia di waktu apa aja buat ngapal bagusnya dengerin. Jadi biar enak ngapal lah. Kan tadi ada tuh yang kata dia itu yang nggak naik kelas. Nah ini biar naik kelas nih, kan naik kelas. Iya, naik kelas pondok pesantren nih. Nah ini dikasih tahu nih rahasianya nih sama abang yang satu. Sebelum ngapal kita harus ngapain? Waktu yang bagus buat ngapal itu yang gue rasain sendiri itu waktu sebelum subuh. Kenapa sebelum subuh? Soalnya di situ otak lagi fresh-freshnya nih, lagi nggak mikirin apa-apa karena udah istirahat tidur ya? Udah istirahat tidur di situ. Nah pas bangun dari tidur, bersih-bersih, sholat tahajud. Nah di situ waktu paling enak buat ngapal. Di situ kena lah, nempel, walaupun kita baca ya 20 kali balik sekali lah, 20 kali balik. Nah di situ nempel. Walaupun kita nggak ada niat ngapal, kita baca 20 kali balik aja itu udah nempel. Coba aja kalau mau. Nah di situ waktu subuh tuh, waktu sebelum subuh, waktu subuh itu bagus buat ngapal. Waktu siang itu bagus buat kita nulis-nulis. Ada tulisan apa nih, ada tugas apa, kita kerjain waktu siang hari. Terus waktu malam kita buat apa? Waktu malam itu kita buat ngulang apa yang kita pelajarin. Itu mudzakarah bahasanya. Nah, yang mudzakarah kita mutola'ah. Tadi melajarin apa nih, kita ulang lagi. Apa yang guru sampein kita ulang lagi tuh di situ waktu malam. Nah, di situ habis itu istirahat, balik lagi. Itu aja muter terus ya. Tuh dengerin tuh sarannya tuh dari abang yang satu ini yang pernah mondok pesantren di Said Yusuf selama 6 tahun. Saksi bisunya dia juga nih yang sama di pondok pesantren. Nah terus gue mau tanya lagi nih, kan itu kan baru bangun tidur kan terus ya. Kan biasanya otak orang kan beda-beda, ya kan? Ini dengerin lagi nih, jangan ditiru nih yang ini nih. Ini biasanya tuh ada bangun tidur bagus buat ngapal, tapi malah ngapalin nama banat ya kan? Iya, si Aisyah ya kan? Si Najwa ya? Iya, si cakep nih, yang cakep namanya Aisyah nih, si Najwa nih. Iya, kan ada tuh ya kan? Ada. Iya, itu bagus buat ngapalin nama-nama cewek kan? Salah itu, benar-benar salah itu. Jangan ditiru. Jangan. Bahaya. Terus apa lagi ya gue mau tanya ya tentang pelajaran kan ya? Pelajaran yang selama ini lo tangkep yang lebih dominan ke diri lu sendiri. Itu kan setiap orang itu suka pelajaran beda-beda, ya kan? Misalkan nih si dia suka pelajaran matematika biarpun nggak bisa ngitung. Suka aja dulu dari nggak bisa ngitung gitu. Nah kalau kayak gue nih, misalkan gue suka bahasa Inggris biarpun gue nggak bisa bahasa Inggris kayak gitu. Nah lu sendiri tuh pelajaran apa yang nyangkut di kepala lu, yang ibaratnya yang paling lu suka tuh pelajaran apa tuh pelajaran? Fun gue lebih ke asik fun bahasa gue. Kalau bahasa pesantren itu biasa ilmu apa nih, fun fikih, fun akhlak. Cuman kalau di gue sendiri lebih suka tuh ke akhlak. Sampai gue tuh sempet ngarang buku sendiri tentang akhlak gitu. Sempat doang, baru mukadimah doang. Kira udah dapet setengah gitu. Gue udah sejilid. Iya bakal. Gue beli. Iya, gue baru mau baca tuh ya kan tentang akhlak gimana. Biar berakhlakan dikit nih dia. Soalnya kan kalau gue orangnya gue bisa dibilang punya akhlak, ya cuman sedikit lah. Ya kadang gue tuh orang yang kenal gue, kalau gue orang yang ngeiner kan. Ya kalau ketemu orang tuh gue ngeiner lah. Nah itu juga kalau resep dah buat gue tuh apa tuh kira-kira
biar alat lu tuh lebih baik? Apa tuh kira-kira? Akhlak itu sebenarnya sih ilmu yang nggak harus kita pelajarin. Akhlak itu bisa datang sendiri tergantung kepada orang-orang. Kalau orang-orangnya dia rajin buat kebaikan, rajin ibadah lah, itu akhlak turun sendiri. Nah, yang jadi masalah begini, akhlak itu kan tadi yang lo bilang itu kan dari kebaikan, kita berbuat baik. Gue tuh berbuat baik, tapi sering dicelein tuh sama teman sendiri. Nah, kalau itu gimana tuh? Kan jadi sakit hati kan. Yang tadinya kita berakhlak ya kan, buat baik sama orang, tapi dibikin sakit hati tuh sama teman sendiri. Nah, itu gimana tuh? Teman lagi. Pengen toksik Itu udah pengen toksik maksudnya. Pengen ibaratnya pengen ngomong kotor. Ya gimana ya kan? Tapi emang udah keseringan ya mau gimana? Itu sebaiknya gimana, kita tahan aja apa gimana tuh? Iya menurut gue tuh Tahan amarah kayak gitu. Solusi lah orang yang ibaratnya pernah berbuat baik sama temen tuh buat nahan dirinya sendiri biar akhlaknya tuh jadi ya baik lah, ibaratnya biar udahlah jadi kayak ngikhlas gitu. Karena gue nggak bisa tuh kayak udahlah biarin, nggak bisa tuh gue kadang. Nah, itu gimana tuh? Itu sih tergantung dari orang-orangnya sendiri ya. Cuman dari gua jangan berhenti buat jadi orang baik. Asik. Walaupun kita dapat feedback kayak gimana aja, pokoknya jangan berhenti jadi orang baik. Karena buahnya itu bakal ada walaupun kita nggak tahu kapan. Nggak di dunia, bakal di akhirat. Dengerin. Itu cakep banget itu kata-kata itu. Lu belajar di mana lu? Habis belajar di YouTube apa di spontan. Oh, dia kan ini puitis. Iya, orang ini juga pondok pesantren. Nah, iya tuh gue dengar lagi. Puitis. Karena kayak Badrun tuh. Nah, itu bisa dapat julukan itu dari mana tuh? Gue dari dulu emang resep di dunia itu sih, kayak nulis buku, kayak ya puisi, ya pokoknya di dunia itu gue resep, akhirnya gue dalamin itu di situ. Oh, lu suka di kayak penulisan gitu, iya, di puisi, iya. Kayak nulis sajak gitu lah, sampai pernah ngelarang lagu itu udah 3. Iya. Dari puisi itu sendiri. Oh, dari puisi. Dari sendiri. Oh, lu masih ingat nggak lagunya? Gimana? Iya, coba. Sebaik aja sebaik gitu gimana? Kan biasanya lu gitar ya? Pakai gitar. Ini nggak apa nih, gini aja nih. Iya, nggak apa. Gimana? Sebaik aja nggak sebanyak-banyak. Ini lagu judulnya Melangkah. Jadi kisahnya tuh gue kisahin dulu ya. Iya. Ceritanya ada temen gue yang lagi ada kena masalah nih di pondok pesantren. Dia tuh sampai curhat ke gue lah, masalahnya tuh berat katanya bagi dia. Akhirnya gue karang tuh lagunya Melangkah. Langsung aja ya. Lagu gini nih. Gak apa-apa nih, gak pakai gitar ya ini. Berjalan dan terus melangkah, melewati hitam putih. Dari apa yang terjadi ku tak peduli, biar menghampiri. Simpanlah kata untuk cerita. Berjalan. Kelas. Apa yang sedih gue? Sedih dengar suaranya bukan lagunya. Itu keren sih. Keren. Tapi lu bisa buat lagu, gue nggak bisa. Itu iya. Itu lu udah termasuk orang-orang puitis banget lah. Iya, lu tuh apa ya? Bisa dibilang lu lebih cocok sih ke seniman ya. Benar kan? Seniman. Seniman. Emang di dunia seniman gue tuh resep gitu ya, sampai gambar-gambar tuh alhamdulillah gue. Nah, gue dapet cerita lagi ya. Dari ada temen gue, dia cerita gini. Lu itu pernah minta foto Abi, foto Kiai, terus lu gambar ya? Pernah. Nah, gue mau tanya nih sedikit ya. Ini kan kalau gambar itu tentang agama, melukis itu kan tentang agama sedikit. Iya.
kan katanya kalau di agama itu kan kita nggak boleh melukis orang tuh ya. Nah iya, nah itu lu melukis kiai lu sendiri gitu, itu di pondok pesantren. Nah itu hukumnya gimana tuh? Sebenarnya sih itu ada di dalam hadis. Jadi Rasulullah bilang celakalah bagi para pelukis, karena dia tuh di neraka bakal diminta tanggung jawab nih. Kamu udah melukis manusia, coba hidupin. Itu ada hadisnya, emang benar ada hadisnya. Cuman kalau bagi orang-orang yang salah tafsir itu udah salah kaprah. Jadi ada tafsir lagi. Bahasa hadisnya bukan tafsir, itu kan Quran. Jadi ada penjelasan lagi makna hadis yang sebenarnya itu apa. Jadi makna hadis yang sebenarnya itu lukisan yang dimaksud itu adalah lukisan yang berbentuk kayak patung, kayak bentuk-bentuk lah. Nah makanya ada hadis juga malaikat nggak bakal masuk kalau ada rumah yang ada patungnya. Gitu. Jadi masuk lukisan itu patung. Bagaimana kalau lukisan 2 dimensi itu nggak apa-apa. Lu ada gambar nggak? Ada gambar yang kasih melukis abinya itu ada nggak? Ada di foto ada itu. Ada. Oke, ntar buat yang mau ngeliat nih lukisan yang ada gambar apa namanya? Yang dia gambar kiai siapa namanya, Kiai Abi Sahroni. Iya, kalau dulu SPD, kalau sekarang udah Dr. Kiai Haji Sahroni MASAG. Masa kalau panjang nama itu sampai kagak ini ya, sampai kagak apa itu. Ya udah, Dokter Adnes Kiai Haji Abi Sahroni dah gitu aja lah ya. Ya Bi, maaf ya Bi, kita orang-orang ini salah. Kalau lu mau nanya nih, lu kan puitis nih. Lu pertama-tama ngarang puitis tuh dari kelas berapa sih? Maksudnya kan gua kenal lu nih baru SMA ya. Lu udah jago puitis, udah jago gambar. Lu mulai lu iseng-iseng gitu, lu dari kelas berapa emang lu dari kecil? Iseng-iseng di mana, di seniman gitu? Di seniman, di puitis. Kalau iseng-iseng di seni itu dari SD ya. Dari SD itu gue udah nyoba gambar. Jadi awal mula gue gambar itu gambar sketsa. Jadi komputer, ini HPS, gue tempelin. Gue gambar tuh, gue cetak. Nah dari situ udah kebiasa. Akhirnya gue nyoba sendiri-sendiri itu digambar tuh. Digambar kayak gitu. Nah pas gue masuk ke dunia tulis, itu awal mula itu di SMP pas masuk pondok pesantren. Itu dulu gue sampai sempet di SMP itu nulis sarah Pancasila. Kan kalau bahasa sarah apa semuanya penjelasan, iya, diperinci ya. Rinci banget gitu. Aku pengen sampai bikin tuh apa, gue tulis aja kali ya tentang penjelasan makna Pancasila yang sebenarnya itu apa. Karena yang gue lihat di dunia luar kok ada doang nih Pancasila sebagai dasar negara, tapi nggak tahu maknanya apa. Orang-orang tuh nggak sesuai dengan Pancasila. Makanya gue pengen nulis di situ. Nah kalau menurut lu itu Pancasila ya, menurut anak santri, pandangan lu itu gimana sih tuh? Maksudnya kan gua kurang paham gitu ya. Pancasila kalau di negara itu sebagai dasar negara. Kalau di Islam, dasar agama Islam itu Al-Quran. Ya, kalau di kita negara itu Pancasila dasar negara. Iya. Nah maksudnya itu penjelasan kayak kan Tuhan kita nih kan Pancasila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, ya manusia yang adil dan teladan. Nah itu nggak usah panjang-panjang, itu di ini aja di apa, maksudnya lu kasih penjelasan tentang Pancasila itu yang tadi lu bilang tuh kayak sarah Pancasila. Kalau makna dari semuanya, kita itu adalah orang yang bertuhan satu. Yang dari Tuhan itu mempunyai apa, berkata skenario hidup yang emang benar-benar bagus. Kalau kita jalanin bagus. Nah di situ dari pertama ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan itu satu. Nah kalau orang yang punya Tuhan, orang yang berkeyakinan punya Tuhan, pasti dia bakal berkelakuan baik sesuai dengan Tuhan, karena ada ancaman di situ. Kalau gua jahat, gua bakal kayak gini. Kalau gua baik, balasannya bakal kayak gini. Nah, dari situ
dari satu aja nih, dari ketuhanan yang Maha Esa, dari situ udah kalau emang dia bener-bener dalemin ketuhanan yang Maha Esa, dia bakal ya hidupnya bakal baik. Oh gitu, itu dari sila pertama ya. Udahlah mungkin cukup, maksudnya pertanyaan Pancasila Kriscaya. Kayaknya kepanjangan loh. Iya. Itu baru satu. Iya, belum 2, belum 3, belum 4, belum 5. Itu ngomong-ngomong begini. Ini kan ada apa namanya? Ada susu tuh. Kalau mau ditinum dulu. Kopi itu susu itu maksudnya kalau mau makan dulu. Terus kan dari tadi kita kan cerita bayi. Iya. Aduh, gitu. Mana kagak minum ya? Iya. Ngomong baik dari tadi. Gimana? Kira lu ngomong apa gitu? Iya masih ya. Minum aja dah. Aja san, iya mau ngerokok. Ini gue mau tanya lagi. Apa namanya kehidupan lu setelah lu untuk pesantren ya, selama lu lulus 6 tahun terus ya mungkin gue ngerasa banyak ilmu yang lu dapat tuh di pesantren kan sampai lu tuh apa ya kayak bisa itu bikin sarah kayak tentang Pancasila apa segala macam. Nah terus kelanjutan kehidupan lu setelah di pondok pesantren itu apa? Terusnya lu ngapain Sih betul. Nah, kita itu mondok pesantren ya misalnya 6 tahun. Ditentuinnya ini pesantren bener apa kagak nih, kita nyantren bener apa kagak itu ditentuinnya pas sudah tua. Oh, jadi kita kayak kehidupan yang sebenarnya itu setelah kita itu keluar dari pondok pesantren untuk mengamalkan ilmunya lah. Iya. Nah di situ kita itu udah dibuka tuh semuanya. Jadi di pesantren introspeksi sendiri aja lah. Di pesantren kita bener apa kagaknya itu Kebukti dia di luar. Dia di luar. Mau lu di pesantren sosok pinter, sosok bisa semua, di luar. Buktinya di luar. Kalau di luar lu nggak jadi apa-apa, percuma dong berarti. Alhamdulillah gue di luar, semenjak di luar yang gue dapet manfaatnya tuh banyak. Kayak ada panggilan, kayak ada ya isi tahlilan kan ya manfaat juga buat warga gitu ya. Gue bersiap gue udah dipanggil buat saat ini. Sedih gue, amal gue masih dikit buat dipanggil saat ini. Dipanggil tuh. Bosnya bapak-bapak. Gue sedih kalau buat dipanggil buat saat ini gue belum punya amal yang banyak. Dosa gue masih banyak banget. Panggilan ceramah-ceramah. Isi acara. Kirain kalau dipanggil kan berarti salah orang kan. Ini nih yang buat kecoh masyarakat. Iya nih, kadang orang tuh suka nonton video setengah-setengah apa segala macem, nggak nonton sampai habis. Ini jadi dipotong-potong tuh bikin salah kaprah tuh, makanya kalau nonton video sampai habis ya ini kali. Masuk Pak Eko. Nih gua mau nanya nih San, nama lu kan tadi Bang Alif dulu nih. Iya benar. Gua mau nanya nih, dulu kan lu pernah dapat penghargaan tuh. Penghargaan. Nah, bukan apa tuh guys? Bukan penghargaan Ono ya, maksudnya penghargaan lu dari misalkan lu lomba-lomba puitis nih, lu udah pernah dapat penghargaan gak dari misalkan lu pernah lomba nih kesini, pernah lomba nih kesana, pondok ini pondok Ono gitu, pernah nggak lu dapat penghargaan? Binti ini binti Ono, binti belah sono. Oh bukan, iya terus. Serius nih, nanya. Kalau penghargaan di luar itu karena saingan ketat, nggak pernah dapat. Oh, tapi lu pernah lomba di mana itu? Pas lu beranjak SMP, beranjak Alia. Pernah lomba itu lomba puisi di Darul Rahman juga. Oh, karena saingannya ketat kali ya. Darul Rahman Jabodetabek ya? Iya, Jabodetabek itu. Pas itu lomba pramuka tuh kan di situ ada puisinya, nggak masuk puisi nggak lolos ternyata. Karena itu pandu ya, lu ngambil puisi, lu nggak lolos. Cuman kalau di pondok sendiri ya, alhamdulillah ya dapat aja gitu dari muadoro, dari puisi juga pernah dapet.
dari situ. Gue sih jujur aja ya, gue tuh kalau ngeliat lu di pondok pesantren terus misalnya ikut lomba sini lomba sono, jadi tuh lu dapet banyak buat pengalaman. Ibaratnya nih lu kenal dengan saingan lu, bulan gue keren banget kayak gitu kan. Kan itu biasanya ada rasa ketrigger sama diri sendiri tuh, kayak kita tuh nggak percaya diri. Terus apa yang bikin lu nggak kapok? Lu itu ikut lomba terus Yang bikin gue gak kapok ya. iya kan lu kan kayak kayaknya gua kan kalau gua sendiri nih ya misalnya ikut lomba sekali udahlah Ternyata orang-orang lain iya orang lain jauh banget lebih pintar dari gua misalnya begitu jiper lah. iya jiper ya. Nah kalau lu sendiri tuh gimana tuh buat Mental lo apa lu kuat itu apa emang dididik di pondok itu mentalnya kita harus kuat atau gimana? apa gimana? Yang gue pikirin prinsip gue, kalau orang bisa begini masa gue nggak bisa gitu. Ini orang bisa begini kenapa gua nggak bisa? Padahal sama-sama makan Padahal nasi. sama-sama makan nasi. Itu yang kalau orang bisa ini, gue harus lebih gitu. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam Kebaikan. Nah kalau itu kan berarti kan lu kan nggak pernah juara sih. Kalau di luar ya. Iya nggak pernah juara tuh kan. Mental lu kuat banget tuh. Keren banget sih. Iya keren banget. Benar-benar kayak apa ya, suatu apresiasi. Kalau orang juara terus dia ikut lomba lagi udah biasa. Serius. Orang juara terus ikut lomba lagi, dia juara lagi udah biasa karena dia udah tahu kapasitas dia itu kayak gimana. Kalau orang yang nggak juara terus ikut lomba terus-terusan, itu yang luar biasa karena perjuangannya itu ya. dia gagal coba lagi, Dia gagal coba lagi. coba lagi, biarpun gak berhasil seenggaknya dia pernah mencoba. Nah itu. Keren. Gue mau nanya nih San, nah kan itu lu nggak pernah dapet ya, belum pernah Belum pernah dapet di luar. Nah gue pernah dengar cerita nih, lu pas wisuda nih ya, Iya. pas lu wisuda lu dapet penghargaan apa nih waktu lu di pondok pas wisuda apa? Yang gua kaget itu pas wisuda, kok tiba-tiba gua dapet mumtaz ya. Mumtaz tuh apa? Ibarat kata mumtaz itu peringkat 1. Peringkat 1. Nah, dari awal SMP gue nggak pernah dapat peringkat 1, pas ujung-ujung pengen lulus kok tiba-tiba dapat peringkat 1. Di akhir dia, di akhir ya. Di akhir. Kalau disaksiin banyak orang tuh. Wah, parah gitu. Gue juga kaget gitu. Ternyata dari situ tuh ada pelajaran. Peringkat 1 itu nggak diambil dari nilai. Peringkat 1 dilihat dari akhlak kita. Itu kuncian nih. Kalau peringkat 1 itu gak dilihat dari nilai. Jadi akhlak kita bagus sama guru ngelihatnya akhlak kita. Percuma kalau pinter tapi akhlaknya nggak ada. Bener. Ibaratnya percuma lu pinter tapi lu nggak beradab. Nah itu, kita pinter ini nih, pinter apalah, segala bisa, cuman ngocongin slangnya gitu ya. Nggak ada adabnya. Nah, itu. Orang itu kan yang dicari itu biarpun dia bodoh tapi dia beradab, tapi dia berakhlak. Percuma lu pinter tapi lu nggak beradab, lu nggak berakhlak. Aduh. Itu namanya minus. Ya benar, minus benar. Mendingan lu bodoh biasa aja. Tapi lu berakhlak itu lebih plus, lebih diterima. Nah, lebih diterima. Gue juga nggak paham nih sama kayak perusahaan kayak gitu nih. Iya benar. Yang terima orang itu dengan kepintaran tapi bukan dengan akhlak atau adab. Gue nggak paham. Itu gue boleh tanya lagi nih. Itu nilai plus dari Mumtaz itu sebagian dari apa sih? Berapa persen? Misalkan dari nilai formal berapa persen? Dari tingkah laku lu berapa persen? Dari keseharian lu berapa persen? Itu apa tuh? Bisa-bisa lu misalkan lu nggak pernah dapat ranking 1 kan ya dari awal masuk. Nah kenapa di ujung bisa gitu? Apa yang buat diri lu tuh bisa begitu? Gue juga udah mikir, wah berapa ini perbandingannya itu antara akhlak gua sama nilai gua tuh jauh. Padahal gua ngerjain ulangan itu sebisa gua.
bisa gue jawab, nggak bisa ya gue jawab seadanya. Itu gue udah mikir, wah ini udah nilainya udah jeblok banget nih. Ternyata di ujung kok bisa dapet lintas kayak gitu. Ternyata nilai gue tuh nggak si B. Enggak, lu kayaknya lu punya kuncian ustad lu. Waduh, iya lu. Kayaknya lu punya orang dalam nih yang bikin lu apa namanya bisa muntas. Iya, kayaknya punya orang dalam lu. Sebenarnya itu perlu. Nah itu perlu. Orang dalam itu emang perlu ya. Di mana-mana tuh, mau di perusahaan, mau di kerjaan tuh. Woi, satu tuh yang orang dalam. Aduh, ya Allah, semuanya itu perlu orang dalam. Orang dalam sih. Tapi yang bener itu emang bener ada apa enggak? Kalau dibilang ada kalau ya sebenarnya gini, gue dapet kuncian doang sih, bukan orang dalam. Gue dapet kuncian dari abang kelas gue. Ini dia muntas juga nih kebetulan. Dia peringkat 1 juga. Gue dapet kalau lu mau keluar peringkat 1, yang penting adab sama guru. Gue deketin guru. Kayak berkata, ya guru nggak minta air udah kita kasih air. Guru nggak ngomong ini udah kita kasih ini. Ya kesadaran diri sendiri, kesadaran kita. Oh ternyata begitu. Nah dari situ akhirnya gue lakuin tuh selama 3 tahun tuh gue kayak gitu. Akhirnya kebiasa alhamdulillah. Dari situ gue dapet kebiasa lah sekarang begitu. Jadi hidup lu tuh berkah gitu. Iya. Kalau udah akhlak sama guru pasti hidupnya udah berkah. Kata-katanya emang orang puitis ya, serem-serem. Keren banget bener kata-katanya, gue salut banget asli. Aduh, gue dari tadi ya, gue jujur aja ya, gue tuh ngedengar kata-kata lu tuh juk. Wah, gila. Iya bener. Gue baru loh. Gue tuh selama hidup gue tuh dengar kata-kata yang juk. Selain almarhum abang gue itu loh. Keren sih. Kata-kata juk. Iya. Lu tuh ibaratnya kalau mungkin buat menasehati orang dengan cara tidak dengan kekerasan tapi dengan kelembutan, lu bawain lu jagonya kan. Karena kata-kata lu itu bisa bikin orang keras itu jadi apa ya, jadi lembek gitu. Ibaratnya itu kayak batu lah. Batu nih kalau kata pepatah, batu kalau ditiban batu hancur semua kan. Maksudnya keras, tiban keras mau hancur gitu, mau berantakan. Tapi ibarat lu mau bikin lubangan batu nih, lu mau bolongin nih, lu ditetesin air nih, lama-lama itu bolong dengan sendirinya tuh. Benar. Batu itu nggak hancur, tapi bolong di tetesan itu doang. Wah itu keren sih, asli. Lu mau mungkin apa ya, kayak pesan terakhir lu pengen meninggal cowok, lu nanya yang bener lah. Nggak, maksudnya apa ya, pesan-pesan buat guru lu. Terima kasih lah buat guru lu tuh, kira-kira bisa lu sebutin ya nama-nama guru lu, terutama nih ya kiai besar pondok pesantren lu itu. Pondok pesantren lu di mana ya kan? Iya. Terus sama kiai, nama kiai lu tuh siapa? Terus sama guru-guru lu itu siapa? Yang pernah ngajarin, yang pernah ngajarin lu, yang pernah mendidik lu, sampai lu sekarang ya mungkin bisa kayak gini tuh karena dekat beliau gitu. Nah itu siapa gitu? Guru-guru lu sama pondok pesantren lu lah, terutama kiai lu besar. Dari pondok pesantren Said Yusuf sebenarnya tuh dari guru-gurunya itu udah Masya Allah, bimbing muridnya itu benar-benar membimbing itu. Dari Kiai Haji Sya'roninya tentang ngebangunin orang itu udah sama maksudnya ta'alluq batiniahnya itu udah nyambung. Kita bisa nyambung lah sama guru-guru. Alhamdulillah dengan guru-guru saya ya, guru-guru gua tuh gue bisa kenal tentang siapa Allah, siapa Nabi Muhammad. Banyak kan Habib Sya'roni, dari Ustaz Yoni, Ustaz Abdul Aziz, semuanya banyak. Kalau disebutin mah kan gak selesai ini. Karena kata Sayyidina Ali kan ngomong, aku adalah budak bagi orang yang mengajarkan satu huruf. Itu yang menurut ya. Orang yang ngajarin satu huruf ke gue, itu gue anggap guru. Gitu.
kalau disebutin makanya banyak banget. Karena dari guru-guru itu semua, ya bayangin lah dari SD gue begitu, gue gak kenal apa-apa. Alhamdulillah aku masuk pesantren, Jadi kenal. ya dikenal siapa Tuhan kamu, siapa Nabi Muhammad. Alhamdulillah dikenal itu semua. Apa kewajiban kita sebagai umat muslim, yang tentang kita wajib sholat, kita wajib zakat dan macam-macam selain itu. Ya mungkin buat para gurunya Bang Isan, Bang Dias, ya mudah-mudahan apa ya, dipanjangkan umurnya, Amin. disehatkan badannya, dimudahkan segala semua rezekinya. Amin. 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 Pesan terakhir nih Cok dari gua. Apa nih yang lu mau sampein buat generasi-generasi zaman sekarang yang masih SD, yang mau meranjang sekolah ke SMP, motivasi lah buat yang masih bandel, yang sekarang di zaman era-eranya main HP nih miring terus. Iya. Ini apa nih pesan-pesan dan motivasi buat anak-anak zaman sekarang? Iya, biar dia ibaratnya nih, siapa tahu mau masuk pondok pesantren, kan mungkin dia takut karena hukuman atau takut karena apa. Ya mungkin lu kasih motivasi biar dia itu nggak takut akan semua itu gitu. Motivasi ya. Belum bisa motivasi ya. Pesen gue buat generasi selanjutnya, jangan pernah yang tadi ya, jangan pernah berbuat baik. Kalau kita nggak bisa berbuat baik, ada caranya. Jangan berhenti salawat sama istighfar, gitu aja. Jangan berhenti salawat sama istighfar. Itu pegangan di akhir zaman tuh, di zaman yang udah semakin rusak, di zaman udah semakin hancur. Pokoknya jangan tinggalin salawat sama istighfar. Misalnya kita sholat sebisa kita, sekemampuan, kan kata Nabi juga, mastata'tum, sekemampuan kita sholat, ya kita usahain kita sholat 5 waktu. Kalau kita nggak bisa, ya udah perbanyak sholawat sama istighfar, jangan ditinggal. Tuh. Karena kenapa? Gue sendiri yang udah ngalamin. Gue pernah ngamalin itu sholawat. Alhamdulillah ya, kalau sebelum nikmah aja 2.000 per hari. Yang gue rasain itu sama orang-orang yang gue benci, pengen banget rangkul. Walaupun orang-orang itu udah kata ngatain gue, udah ngejelekin gue, pengen banget rangkul. Itu berkah manfaat sholawat. Ini gue ngambil kayak gini nggak sia-sia. Nggak, maksudnya nggak gue omongan gue. Ini tuh omongan dari ulama, para kitab. Buka aja kitab Taqriratus Sajidah, di situ ada. Kalau hidup ente galau, nih, tiba-tiba nggak ada masalah apa-apa nih, tiba-tiba ada pikiran kayak galau banget gitu hidupnya, kayak tiba-tiba hampa aja tuh hidup. Kata beliau apa? Kata Habib Ahmad Al-Haddad, jangan pernah coba sholawat sama istighfar, perbanyak sholawat sama istighfar, itu obat hati gitu. Kan kadang pernah ya, kita tuh nggak ada masalah apa-apa, nggak ada pikiran apa-apa, tiba-tiba jenuh aja. Bener, kadang tuh suka bete, kayak gue kenapa sih dihidupin di dunia ini, gue fungsinya buat apa gitu kan. Ada yang pikirannya kadang kayak gitu. Kayak itu kuncian sholawat perbanyak. Gak usah banyak-banyak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu kan panjang. Sallallahu ala Muhammad. Enggak apa-apa. Jadi kelas. Oke, buat para penonton di rumah nih ya. Ya, mungkin neraka itu perlu modal. Semuanya itu perlu uang. Kalau neraka ya, buat ke neraka itu perlu modal. Lu perlu modal banyak. Lu mau mabuk, lu modal. Lu mau iya kan, ngeluarin duit. Iya. Bener. Neraka itu perlu modal. Mabuk ngeluarin duit atau segala macam. Main cewek ngeluarin duit. Nah, bener, main cewek ngeluarin duit. Bener. Bayarin ini. Iya, neraka itu perlu modal. Tapi kalau surga itu kita nggak perlu modal. Cuman kita itu kayak apa ya? Harus taat. Taat sama ajaran Nabi, yang Nabi kita bawa, sama patuh aja atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan gue terakhir kali ya. Sebenarnya hidup itu ya, kalau dibuat susah ya susah, kalau dibuat gampang ya gampang, tergantung kita sendiri. Ibarat hidup itu di depan surga. Kayak kita kesini jalan kaki ke Kubah Mas jauh nggak?
jauh kan ya? Jauh. Cuman kalau rumah-rumah nggak ada, kita jalan lurus dong. Nah deket ya. Nah benar. Itu hidup itu kayak gitu. Di depan kita udah surga, kita tinggal jalan lurus doang. Tapi setan nggak mau. Setan nggak ridho ngelihat kita tuh jalan lurus doang. Gampang banget gitu tinggal lurus. Nah di situ setan taruh rumah, akhirnya timbul belok. Setan taruh rumah lagi di sini, timbul belok. Nah dari situ kita kuat nggak kuat. Dan sebenarnya surga itu di depan kita, tinggal kita jalan lurus. Cuman setan ngebutain kita. Di depan ada rumah, di depan ada rumah. Akhirnya kita belok, akhirnya males kita karena jauh, jadi kita males. Kalau hidup dibuat gampang, gampang. Kalau hidup dibuat susah, itu susah. Gitu. Sebenarnya kita aja menurut diri sendiri aja gimana ngejalaninnya. Ya jalanin jalanin aja walaupun banyak masalah gitu. Tergantung diri sendiri kan. Tergantung diri sendiri. jalanin aja. Kalau gimana tuh? Jalanin aja. Walaupun banyak masalah. Walaupun itu lagunya nyambung tuh yang tadi melangkah. Iya. Jalanin aja walaupun ada masalah. Siap. Tuh pesannya tuh, jalanin aja. Foto sih. Iya. Dengerin tuh, keren tuh. Ini keren banget ini, serius. Ini keren ini. Ini banget ini asli. Ini dari tadi. Ini pesan semua yang disampaikan, ini pesan semua. Ini sih kalau nggak nonton ini serius, ini apa ya? Kerugian lah. Karena iya benar, karena banyak pesan moral lah yang bisa lu dapat. Mungkin yang tadinya frustasi karena hidup, yang tadinya nggak tahu hidup itu kita harus gimana, mau ngapain, terus ya mungkin apa ya? Ini sebagai masukan lah. Penyemangat buat kita semua nih, terutama gue. Terutama gue. Hidup gue rusak banget. Kacau. Udah kali ya, gitu aja ya. Oke. Terus penutupan? Ya, cukup sekian dari kita. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.